Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, udah dini hari nih lur. Baru bangun langsung ingat karena tadi siang habis Jumatan gerimis, cuaca pun gak mendukung. Padahal ada niat mau review tentang Mandau dari saudaraku yang ada di Dayak Ngaju, yaitu Abang Da Rian F. Nah, nanti channelnya aku tampilin. Jadi pagi ya, udah jam 1 berapa ini? Udah jam 2 ya? Jam 2 ada ini? Oh, udah jam 3. Oh iya. Nah, udah jam 3, aku juga tadi lupa. Nah, udah mau pagi nih. Jadi kita nggak golok dulu. Ini aku mau tunjukin. Nah, ini Mandau dari saudaraku yang aku bilang tadi, dari Abang Da Rian F. Nih, dari asal Dayak Ngaju. Ini ukirannya yang sangat bagus. Sekalipun si abang ngomong ini sederhana bang dan sebagainya, tapi buat aku ini udah nggak bisa dibilang sederhana, karena ini aku mintanya yang mendekati pakem dari para tetua atau para pendahulu yang di Dayak Ngaju. Walaupun aku bukan orang Dayak, aku berdarah Sunda, tepatnya Banten, kelahiran Sumatera Utara. Bersyukur dan alhamdulillah, begitu sampai kemarin tuh, wah, baru lihat luarnya aja, ulunya, gagangnya. Ini ya, maksudnya ini kumpangnya. Udah aku sangat-sangat, aduh, nggak bisa bilang lagi, nggak bisa berkata-kata gitu kalau orang sekarang bilang. Tuh ukirannya lur. Bentar ya, karena penerangan sini minim lur, jadi aku geser dulu ya. Tuh, detail sekali lur. Nih, buat seduluranku yang paham, mohon pencerahannya biar kami yang tidak tahu atau tidak paham bisa saling belajar lewat kolom komentar ya lur ya. Nih, dari kayu apa lupa aku. Ini bukan dari tanduk ya lur, ini dari kayu, cuman jadi mirip persis dengan tanduk, apalagi dilihat langsung gini lur. Oke lur, itu sekelilingnya, dan sulatnya pun pakai rotan hitam. Jenis sulatan berapa atau sulatan apa aku kurang paham. Nah, di sini ada koin, nanti detailnya aku ambil. Nah, gambar detail nanti aku ambil. Ini belawitnya pun model yang seperti ini, rajutan seperti ini lur. Tuh, bagus banget lur, bagus sekali. Jadi nggak bisa dibilang ini sederhana. Dan ini sulamannya nih, atau wah, anyamannya ini lur. Ini detail, ini bisa untuk kunciannya ini. Nah, ini bisa diketatkan, bisa dikendorkan, jadi nggak dipaksa-paksa untuk keluar masuknya. Masuk pengaitnya untuk ke pinggang. Sebelah ini udah masuk. Maaf ya lur, nah lebih kurang aja. Nah, lebih kurang begini. Ini biar aman, safety ini dinaikkan. Nah, jadi si kayu atau pengganjal ini nggak keluar. Jadi kalau mau buka tinggal turun nih ininya, yang ininya. Nih. Nah, jadi lebar. Lebih kurang begitu lur. Nih, dari depannya dulu ya. Sisi depannya ini bulunya kata Bang Rian diambil dari ekor sapi kurban tahun ini gitu. Nih ya lur ya, tuh ada koin. Ini tembusannya juga rapi.
ukirannya penuh makna, cuman aku lupa. Kemarin udah dijelasin sama Bang Rian ini ukiran di atas ini maksudnya apa, dan ini punya makna apa, ini mengandung makna apa. Ya kadang-kadang aku pakai ilmu cocokologi juga kadang lur, kok mirip huruf A ya gitu, karena inisialku kan A, jadi tambah senang aja aku, padahal maknanya tersendiri ada ini, kata Bang Rian. Sampailah ke sini, ini juga maknanya ada. Kalau aku nggak salah ya, ini yang filosofinya lintah atau pacat. Yang satu di darat, yang satu di air, aku lupa yang mana ini. Ya lor. Nah yang ini juga itu hewan penghisap darah. Jadi filosofi Mandau itu seperti itu, kira-kira gitu katanya. Kalau aku salah-salah mohon dimaafin lor, karena masih baru aku mulai mengenal dan baru punya ini Mandau dari Dayak Ngaju. Kalau yang lama dulu itu hadiah dari abang ipar. Jadi aku nggak bisa menceritakan atau tahu silsilah asal usul Mandaunya. Kalau ini kan memang aku yang minta, sampai ukurannya pun aku yang minta gitu lor. Tapi disetujui gitu, bukan asal minta. Dengan kata lain suka-suka, nggak bisa. Ya lor, nah ini juga dikasih langge atau anak pisaunya ini atau pisau ukir rautnya di sini. Jadi kita buka. Nah sekarang kita lihat bilahnya lur. Nah ini alhamdulillah bilahnya seperti ini lur. Luar biasa dan sangat bagus menurut aku lur. Tuh. Ada tatahan. Nah, ini tatahannya. Kalau ini perak, ini lur, ini perak. Nah ini nyaris nggak kelihatan. Kalau gini kelihatan dia lur. Kalau di kamera nggak. Ah ini yang seperti nggak kelihatan ini, seperti 3 titik hitam ini tembaga ini. Ini lor, nah, ini perak, ini tembaga. Ini ada 1 perak, 2-nya kuningan, dan seluruhnya ini ditata kuningan. Jumlahnya ada berapa? Aku belum hitung lur, nanti aku hitung ya lur ya. Nah ini ada ornamen apa ya? Namanya lupa aku. Ini ada 3 lubang kosong. Konon kata Bang Rian boleh diisi. Biasanya si pemilik yang niat si pemilik mau diisi apa, emas kah atau perak juga kah atau apa. Tapi biasa dikosongin. Ini keren luar biasa. Nanti detail aku ambil ya lur, ini agak blur. Nah tetap layaknya Mandau, dia berkolong atau kulung. Nih, nah cukup dalam sih kalau diraba gini lur. Nah dilihat gini maksudnya. Kok di kamera kok enggak ya, kayak nggak kelihatan ada kulungnya ya. Ya lur, kita ambil diginikan, geser loh lampunya ini. Alah penerangannya aja pakai senter lur. Tuh, ini berkolong dalam nih kolongnya. Dan ini ada apa namanya lupa aku, fungsi sebagai jalan darah, garis lurus sampai ke bawah. Nih sisi dalamnya dan sisi luarnya ini. Ini apa istilahnya kalau di Dayak Benua Mandauku yang dibuat atau karya Empu Gelol ini namanya pancung. Kalau Dayak Ngaju apa namanya ya, aku lupa pula nanya lur. Bang Rian bilang ini sederhana, tapi buat aku ini sangat luar biasa. Dan gak berani aku buru-buru untuk belajar
semakin menyatu dengan senjata Mandau ini dalam gerakan langkah silat yang aku bisa cuman segitunya. Jadi aku butuh waktu, mungkin juga bisa 2 mingguan lebih bahkan, karena ini nggak main-main, ini sangat tajam dan tajam sekali, nggak ada kertas pula lur. Ya nggak mungkin Mandau nggak tajam, Mandau pasti tajam. Udah itu aja, simpelnya, nggak perlu diteskan di kertas. Karena kalau Mandau kayaknya sungkan aku ngeteskannya di kertas gitu. Nah ini apalagi Mandau ya, ini bukan senjata kerja, ini adalah senjata pusaka. Harapannya bisa turun-temurun untuk anak cucu, karena ini bisa dibilang juga menjadi pendamping atau teman dalam hidup, perjuangan itu maksudnya perjuangan hidup ya lur ya. Iya lur, udah. Nah sekarang kita masukin lagi ya lur. Oh ukuran ya, aku ntar lur. Ukuran sebenarnya aku minta, ya udah tahu sih, ukurannya 43 cm. Panjang bila PB 43, terlebar pangkal 2 cm kurang, di terlebarnya ini 4 cm kurang, dan ketebalan aku minta sama Bang Rian jangan terlalu tebal bilahnya itu lur. Memang aku minta lur sekitar 6 mili. Ntar lur, ntar ya lur, kok mataku buram ini lur. Sekitar 6 milian. Ya nggak begitu tebal, karena untuk kelincahannya aku ambil, dan kategori Mandau yang ringan tapi mantap gitu aja lah bahasa ulur. Semoga Mandau ini jadi simbol kekeluargaan, simbol persaudaraan antara aku yang ada di Sumatera ini dan abangku yang di Kalimantan mana ya bang ya, lupa gua. Pokoknya simbol persaudaraanku dan Bang Rian Dayak Ngaju. Semoga anak cucuku terus nanti aku serah terimakan ini, maksudnya ini dari Om yang di Dayak Ngaju harus dirawat gitu. Paham ya lur? Sekarang kita simpan lur. Oke lor, mungkin sebatas ini aja. Nanti pun kalau ada video pembukanya atau openingnya, aku mohon maaf. Adapun Mandau yang kumainkan adalah Mandau kalau nggak dari Empu Gelol, Dayak Benua, atau Abang Da Suaib dari Dayak Bakumpai. Kalau Mandau ini belum pernah aku coba gerakan, hanya sebatas pegang dan tebas ringan. Artinya gerakan ya, bukan untuk pakai kerja. Sekali lagi, khususnya buat saudaraku, seduluranku yang di luar suku Dayak, aku mohon pengertiannya, dalam arti pengertian, perlakukanlah Mandau itu secara semestinya. Kalau memang Mandau itu diperuntukkan untuk upacara, adat, ritual dan sebagainya, karena kita bukan dari suku Dayak, tapi perlakukanlah Mandau ini, mau dari rumpun manapun, perlakukanlah dengan yang layak. Jangan dipergunakan untuk kerja atau untuk apalagi tanda kutip untuk kejahatan, karena tradisi dan budaya leluhur kita tidak pernah mengajarkan untuk kejahatan. Bagaimana dulunya dengan peperangan, itu bukan kejahatan, tapi itu sudah bicara harga diri di masa itu. Kalau sekarang jaga nama baik leluhur, jaga nama baik seluruh tetua, jaga nama baik suku apapun yang kita pegang
Macam contoh seperti ini, aku punya salah satu pusaka suku Dayak Ngaju. Artinya aku harus berkonsekuensi, aku harus berkomitmen, aku harus pegang teguh, perlakukan mendo ini dengan layak. Sekalipun tidak terlihat kita di mana, saudara kita di mana, tapi ingat yang maha melihat itu ada, yaitu Tuhan. Hargai itu, tolong. Kelak insya Allah kita juga akan dihargai. Itu aja pesanku. Terima kasih dari semua seduluranku yang udah terus mendukung dan mensupport channel Sanggar Salam Budaya ini. Alhamdulillah, aku juga mau sampaikan. Aku taruh dulu nih lur ya. Aku juga mau sampaikan, dan aku sudah sedikit membuktikan bahwasanya tidak harus kita yang tinggal di kota besar baru kita bisa berbuat, baru bisa mencapai. Enggak harus. Alhamdulillah berkat dukungan, terutama alhamdulillah atas izin Tuhan, atas izin Allah, dan doa seluruh orang tua kita, juga kerja keras adik-adik kita dan sedulur kita yang lainnya. Alhamdulillah tidak disangka, walaupun itu dalam sebuah proses ya, bukan maksudnya ujuk-ujuk, bahasa Sundanya ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk gitu, langsung mendapatkan. Alhamdulillah di belakang aku sekarang udah aku taruh itu apa namanya, plakat atau sertifikat dari rekor muri. Nanti aku ambil gambar tersendirinya sama Mando itu tadi ya. Dan untuk perwakilan senjatanya masih segitu. Nanti aku buat lagi papan yang lebih besar. Aku nggak mau terpisah-pisah. Aku mau buat papan yang lebih besar yang aku punya, dari mulai rincong sampai belati Papua atau panah gitu ya lur ya. Jadi aku pingin ya ternyata bukan hanya ucapan. Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata bukan hanya ucapan, tapi ternyata memang wajib dan bisa untuk dipraktekkan. Contohnya seperti aku berdarah Sunda, kelahiran Sumatera Utara, jadi ternyata bisa. Dan sementara masih sebatas itu dulu. Itu ada Mandau karya Empu Gelol, Hulu Kemau, yang sebelahnya Golok dari Jawa Barat, yang sebelahnya lagi itu Babat Sungsang dari Cibatu atau Sukabumi. Nah itu Negal Sapi juga dari Cibatu, sebelah juga dari Golok dari Banten, tapi aku ambil perahnya Cirebonan, Naga Liman. Dan sebelahnya itu ada parang kemudi singkir, salah satu senjata yang sangat nyaman ku gunakan dan pernah aku pakai untuk kerja sedikit, maksudnya tes, bukan untuk jadi parang kerja, bukan ya lur. Nyaman. Jadi nanti aku rencana doakan lur punya papan atau tempat yang lebih besar, jadi perwakilan satu persatu. Lur mohon maaf kalau agak pilek karena berapa hari ini dingin sini, hujan terus. Mohon maaf ya lur ya. Nanti aku ambil. Mungkin segitu dulu. Nggak ada tutor main golok gimana, nggak ada. Nanti pelan-pelan ya lur ya. Akhir kata dari aku, A aja, atau aku Yusman Andrio Soplirata bin Sopenrata, yang akrab dipanggil Bang A atau Andrio. Sekali lagi ucapin terima kasih buat seluruh seduluranku yang udah mendukung channel ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Seperti yang aku bilang, jangan berkecil hati, tetap semangat. Sekalipun kita dari kampung asal kita, alhamdulillah karena
kerja keras, juga dukungan dari saudaraku semua. Alhamdulillah kita dapat rekor dunia muri kategori pagelaran jurus golok dengan langkah terbanyak. 28 Juni 2024. Nah, ini yang mendukung, sebagian yang mendukung. Ntar aku matiin. Nah, ini sebagian saudara kita yang mendukung. Cuman ada 2 yang kurang, yaitu istriku dan Tasti atau Lala, anakku yang pertama kali. Dia yang membangkitkan semangat aku lagi gitu. Dia sebagai kameramennya. Ini keterangannya, Lur. Aku cuman mau nyampaikan itu aja, bahwasanya di kamu sekalipun jangan merasa kecil hati. Prestasi nggak harus diambil dari kota. Prestasi juga nggak harus diambil dari organisasi yang cukup besar atau sangat besar, enggak. Dari kota, kecamatan, atau kampung sekalipun kita bisa mencapainya, insya Allah. Ya mungkin itu aja, Lur, dari aku. Tetap semangat, jangan malas-malasan. Besok kita ulas, kita ambil lagi makna lambang dari salam budaya, yang jangan sampai salah pengertian. Simbol tajam goloknya ini untuk yang di dalam, bukan nanti punya filsafat sendiri. Dan golok menjadi gerbang masuk ke Nusantara. Artinya gerbang itu ya jadi pelindung, bukan hanya golok, tapi seluruh senjata-senjata tradisional leluhur kita lainnya. Karena berketepatan, apapun itu bahasanya, aku berdarah Sunda, lahir di Sumatera Utara, jadi aku simbolkan dengan golok. Nih, jadi bukan bermakna, lebih kurang ya, Lur, pengantar aja, bukan bermakna tajam untuk dalam, tumpul untuk luar. Oh bukan, justru golok 2 ini untuk sebagai gerbang mau masuk Indonesia gitu, Lur. Bagus ya selamat datang, nggak bagus ya turun, nanti dijeret gitu. Oke ya, mungkin lebih kurang gitu, Lur, biar nggak salah disangka dan disangka salah. Pagi.
Oh.